dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini Baim adalah terbukti di persidangan. Gangguan pihak ketiga itu. Resmi dicerai Baim Wong, Paula dapatkan nafkah mut'ah 1 miliar rupiah. Karena kita nggak mungkin putus hubungannya, saya pasti sama dia terus karena dia ibu dari anak-anak saya. Baim Wong berjanji akan siap berbagi waktu dengan Paula Verhoeven demi kepentingan kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Ya, setelah 1 tahun lamanya bersikukuh dalam peradilan, akhirnya Baim Wong dan Paula resmi bercerai 16 April kemarin. Hakim menyatakan Paula terbukti melakukan pelanggaran berat dalam rumah tangga, mengkhianati janji suci pernikahan. Akibat dari putusan ini, sejumlah tuntutan yang diajukan Paula, seperti nafkah anak 80 juta per bulan, nafkah idah 200 juta per bulan, serta nafkah madiah 800 juta ditolak. Majelis hakim hanya mengabulkan kompensasi berupa nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah. Dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini Baim adalah terbukti di persidangan. Gangguan pihak ketiga itu. Ya, jadi terbukti dari bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang disampaikan di persidangan. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan perceraiannya, di mana perselisihan terus-menerus terjadi karena itu salah satunya. Ya. Kemudian yang lainnya juga ada karena ketidakjujuran pihak termohon dalam hal seperti mengelola keuangan, seperti itu kan. Ya, itu juga termasuk dia pemicu. Ya. Apa yang kamu mau, kita langsung obrolin demi anak-anak, mau apa? Dan pasti ada haknya saya untuk bisa ngasih ke dia juga, karena dia istri saya dulunya. Banyak yang tak menyangka jika rumah tangga yang terlihat harmonis itu harus berakhir di meja hijau. Padahal, mereka sempat digadang-gadang sebagai pasangan yang serasi, memiliki anak-anak yang lucu dan pintar. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi, tapi maknanya terlalu banyak. Kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anaknya. Bahkan setelah menikah, perkembangan bisnis Baim Paula begitu pesat. Mulai dari produksi film, YouTube, kuliner, bahkan sampai gerai batik untuk pusat oleh-oleh yang berada di Yogyakarta. Anak itu pasti memerlukan ibunya. Cuman ya beritanya aja kemana-mana. Dengan berakhirnya pernikahan ini, Baim merasa jika semua pihak dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik, terutama demi anak-anak agar tidak terjebak dalam konflik yang berkepanjangan dan bisa bahagia dengan pilihan masing-masing. Dengan begitu, keduanya pun harus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Keanu dan Kenzo. Bilang dari sekarang ya, apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan menyangkut keluarga juga ya. Pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya. Setiap orang itu pasti berbuat kesalahan ya, yang penting kan kita mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan, memaafkan yang sudah terjadi, kemudian kita move on gitu untuk ke depan. Itu aja sih. Supportnya jagain anak. Jadi kita saling support. Iya. Doain aja semuanya itu akan baik-baik aja, dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalnya udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu.
Selamat pagi pemirsa setia Seleb On News. Semoga kita selalu sehat dan bahagia semua. Tak ada yang menyangka bahtera rumah tangga Baim Wong dan Paula hanya bertahan 5 tahun. Meski akhirnya bercerai, semoga keduanya mampu merawat kedua anak tanpa cekcok lagi. Selanjutnya kita akan saksikan curahan hati Inul Daratista. Secara mengejutkan mendapatkan warisan sabuk emas asli dari almarhumah Titik Puspa. Ada pula Ruben yang makin merapat ke circle terdekat Desi Ratnasari. Mendiang Titik Puspa wariskan sesuatu untuk Inul Daratista. Nangis sampai masa depan, nangis terus, nanti matanya sakit loh gitu, biarin lah. Sepekan wafatnya Titik Puspa, Inul Daratista masih diliputi rasa sedih. Inul benar-benar kehilangan sosok senior yang sudah dianggap sebagai orang tua dan tempat curhatnya. Aku memang tidak seperti sosok-sosok yang teman-temannya Eyang yang udah sangat gitu deket banget gitu, tapi Inul dipilih menjadi sosok yang sangat spesial juga di sisi Eyang tuh, menjadi orang yang sangat beruntung gitu karena bisa mengerti segala-galanya. 23 tahun dekat dengan almarhumah Titik Puspa. Banyak sekali kenangan indah yang terekam dalam memori Inul Daratista. Wejangan atau nasihat, support dalam berkarir sebagai entertainer, serta candaan menjadi menu rutin tiap kali Inul bertemu Eyang Titik. Kulitnya kok bisa menggilap kayak gitu, kenapa sih gitu? Emang disuntik apa ya? Ora ono nduk gitu. Aku tuh kalau tidur, kalau bangun tidur, mau mandi, habis mandi gitu, semuanya terus diblownya sama hand body, sama baby oil apa, pokoknya badan itu harus licin wangi gitu. Mau deket sama siapapun itu kita percaya diri gitu. Sepanjang kenal dan dekat dengan Titik Puspa, Inul pun pernah diberi sejumlah barang pribadi dari almarhumah. Salah satunya ikat pinggang yang dituliskan nama Eyang Titik. Biar nggak lupa kamunya, tak tulis neng kene tuh tulisannya Eyang. Tulisannya apik loh. Bagus tulisannya tuh. Ini tulisannya dia sendiri loh. Love barang gaya kan. Lama aku itu pakai lop-lop gini loh. Tuh. Dulu pernah nyanyi, pengennya bajunya kembaran. Jadi baju itu walaupun bagaimana tetap aku pakai, aku simpen. Yang dikasih banyak banget, bahkan tidak bisa dihitung dengan duit. Karena segala sesuatu yang diberikan sama Inul itu udah nggak ada nilai duitnya gitu. 1 triliun juga nggak cukup gitu, untuk membayar apa yang sudah diberikan Eyang kepada Inul gitu.